Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kita lanjut lagi jodoh di jalur pertumbuhan. Ini pakai part 2 ya. Langkah keduanya, teman-teman ya. Jadi, langkah keduanya adalah kita mulai untuk memetakan relasi kita, teman-teman ya. Langkah keduanya adalah memetakan relasi kita. Bagaimana caranya memetakan relasi? Nah, aku izin untuk nge-share sesuatu ya, teman-teman. Jadi kalau ngomongin soal relasi itu bukan berarti kemudian kita perlu gimana dong kalau misalkan aku ternyata relasinya tuh cuman cewek semua, terus juga cuman keluarga dekat semua. Aku bukan orang yang kemudian mudah banget buat mingle-mingle sama orang lain ya. Relasinya tuh nggak baik-baik aja. Ya tetap harus dipetakan. Ya, namanya juga kan mau bertumbuh. Masa mau bertumbuh relasinya itu-itu aja kan gitu ya. Dan barangkali dengan nyimak video ini, teman-teman jadi tahu dan paham yang dimaksud dengan relasi itu juga ada beberapa ya. Ada beberapa hal yang kemudian perlu teman-teman simak dan perhatikan baik-baik. Nah, ini udah ada di layar ya. Ada semacam whiteboard. Aku izin kemudian di sini coret-coret ya, teman-teman ya. Jadi, yang kemudian perlu kita lakukan sekarang adalah menggambar sebetulnya. Gambarkan relasi, petakan atau gambarkan relasi teman-teman ya. Jadi, ini katakanlah kita ada di sini ya. Nah, ini titik ini adalah kita nih. Titik ini adalah kita. Lalu kemudian di lingkaran pertama pasti ada orang-orang sekitar kita kan ya, ada ayah, ibu, atau circle utama aja. Nah, tolong gambarkan circle utama teman-teman apa aja. Siapa yang kemudian mereka itu adalah orang-orang yang bertukar darah, yang kemudian bertukar darah itu maksudnya share the same blood ya. Ada di keturunan yang sama dengan darah yang sama. Lalu kemudian baru masuk lingkaran kedua nih. Lingkaran di luarnya ini mohon maaf gambarnya nggak bagus ya. Lingkaran keduanya adalah orang-orang yang mungkin terdekat, para bestie gitu ya, sahabat-sahabat. Ini mulai masukkan dan mulai beri nama. Nah ini namanya aku sering sebut union analysis ya, atau analisa bawang atau analisa donat juga boleh. Lalu kemudian tier selanjutnya lagi ya, tier selanjutnya lagi, lapisan terluar dan terus. Kalau teman-teman punya panjang ya, ada banyak tiernya, jadi tiernya bisa lanjut lagi yang lain gitu ya. Nah ini makin panjang, makin keluar gitu ya. Tapi intinya, yuk teman-teman, langkah kedua jalur pertumbuhan ini, kemudian teman-teman bangun dulu ini. Bangun dulu lingkaran-lingkaran, petakan dulu relasi teman-teman, sehingga teman-teman bisa tahu dan paham, aku tuh sedang berada di mana, bersama sama siapa, lagi ngapain, dan seperti apa gitu ya. Yang pertama itu dulu ya, lakukan kemudian itu terlebih dahulu ya. Petakan ya, terus apa yang harus dilakukan? Aku udah metain Kang, ternyata nih lingkaran nomor satu yang terdalam, nomor satu itu ring utama, ring one, ring satunya itu ternyata ya keluarga-keluarga juga. Gimana bisa dapat jodoh? Teman-teman, kita bukan metain relasi jejaring ini buat berjodoh, buat nyari pasangan, buat nyari calon yang diajak menikah, bukan, belum. Peta relasi ini kita bangun dulu untuk memetakan bagaimana cara kita bertumbuh. Kan kita pengen nemu jalur pertumbuhan. Soalnya kemarin ya di beberapa video yang lalu, terutama yang ngomongin soal relasi, ada yang mungkin udah mulai nyoba metain relasinya, tapi masa relasi aku kan ketemunya sama cewek semua, Kang. Dia cewek dan relasinya itu cewek-cewek semua. Lingkaran terdalamnya cewek, lingkaran terluarnya cewek, di antara terdalam dan terluar juga cewek. Masa aku nikah sama cewek kan gitu ya? Bukan gitu. Yang kita petakan relasi itu bukan dalam rangka untuk nyari pasangan di situ, bukan. Tapi untuk jalur pertumbuhan. Kan kita pengen nyari jodohnya di jalur pertumbuhan. Maka kita petakan relasi ini untuk bertumbuh. Bukan untuk kemudian nyari pasangan. Karena jodoh kita nanti dipertemukan di jalur pertumbuhan. Nah yang pertama, kita fokus di yang ring satu dulu. Ring satu dulu ini coba tanyakan tiga hal. Ya, pertama, pertama yang ditanyakan adalah bagaimana relasiku dengan dia saat ini. Bagaimana relasiku dengan dia saat ini? Katakanlah dengan ibu kita, bagaimana relasiku dengan ibu kita? Bagaimana relasiku dengan ayah kita? Bagaimana relasiku dengan adik-adik kita? Itu dulu yang kemudian diulik dan dieksplorasi, teman-teman. Dieksplorasi ngapain? Dieksplorasinya adalah bisakah orang-orang terdalam ini ya
Makanya di evaluasinya gini, bisakah orang-orang terdalam ini, ring satu aku, relasi yang terdekat aku, kemudian bisa nggak jadi perluasan diri aku? Hah? Perluasan diri itu maksudnya perluasan apa? Memperluas yang kemarin udah kita bangun di nomor satu, di langkah pertama, yaitu apa? Elevator pitch ya. Jadi apakah bisa kemudian orang-orang pertama ini ya, orang-orang di ring satu ini menjadi perluasan diri kita. Jadinya mau nggak mau teman-teman perlu apa? Mengeksplorasi relasi dengan ayahnya, perlu mengeksplorasi relasi sama ibunya, perlu mengeksplorasi relasi dengan adiknya, saudaranya. Bisakah mereka, orang-orang terdekatku, justru yang paling nge-support, yang paling jadi support system, urut-urutan cara yang kalau diulang tuh hasilnya mendukung elevator pitch kita. Bisa nggak mereka menjadi orang-orang yang seperti itu? Nah, itu yang kemudian perlu dieksplorasi. Kang, soal elevator pitch-nya sendiri, gimana kalau kemudian di tengah jalan jadinya dia kemudian malah berbelok, malah berubah, ya nggak apa-apa. Tapi tetap langkah satunya harus ada. Jadi walaupun berubah, boleh berubah-ubah, tapi otomatis merubah pola relasi kita, cara kita. Jadi enak nih kalau kita udah memetakan relasi kita, udah terpola relasinya, kita bisa memperluas lewat orang-orang di sekitar kita yang terdekat dulu. Bisakah kita bangun orang-orang di sekitar jadi support system? Itu dulu. Karena itu kemudian akan jadi simulasi cara kita nanti ketika kemudian melangsungkan pernikahan. Kalau kita nggak sanggup untuk mengkomunikasikan elevator pitch kita sama orang terdekat dan mereka tidak bisa jadi support systemnya kita, ya mana mungkin kita kemudian bisa bertumbuh kan gitu ya. Yang ada ring satu keluarga kita malah jadi penghalang atas cita-cita kebaikan usaha kita itu dulu. Apalagi dapat orang asing baru ketemu gede yang jadi pasangan hidup kita di lewat pernikahan. Nah, makanya langkah kedua ini memang agak panjang nih. Langkah kedua ini part satunya adalah mengeksplorasi dulu relasi dengan orang-orang terdekat ring satu. Jadikan mereka support system, tempat kita memperluas elevator pitch kita melalui mereka. Jadi mereka tuh sadar dan bahkan mengadopsi elevator pitch kita. Katakanlah kalau aku elevator pitch-nya misalkan ingin membantu pemuda untuk mendapatkan, untuk finding the right way to think about things kan gitu ya. Nah, orang-orang di sekitar itu mensupport itu. Mereka kemudian memfasilitasi aku dalam hal itu, membantu aku melakukan itu, ikut nge-endorse aku di hal itu, kan itu jadi bagus, jadi perluasan diri. Nah, dengan memperluas diri seperti itu, kita akan memperbesar kemungkinan kita bertemu jodoh di jalur pertumbuhan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melatih diri untuk membangun support system atas visi dan misi kehidupan kita. Ya, kita terbiasa membangun support system atas misi personalnya kita. Dan itu yang kemudian perlu diulik ya. Jadi bukan berarti ketika kita memetakan relasi ini, kemudian kita harus memilih jodoh di antara itu. Hati-hati. Nah, ini aku mau masuk ke bagian selanjutnya ya, gambarnya. Setelah masuk itu, aku pengen ngasih tahu kayak gini teman-teman. Kan ini teman-teman nih. Ini teman-teman lah, katakanlah namanya A gitu ya. Teman-teman namanya A. Teman-teman kemudian punya relasi sama si B. Bukan berarti kemudian teman-teman hanya bisa berelasi sama si B kan. Si B kan punya si C. Masalahnya kita kenal nggak sama si C? Belum tentu kenal. Kita kenal itu kalau kemudian nanti suatu saat mungkin dikenalkan sama si B, itu ya. Nah, garis yang tegak lurus ini namanya strong ties ya. Namanya strong ties atau ikatan langsung, ikatan yang kuat. Jadi kalau kemarin kemudian ada yang nanya, Kang, gimana ya relasi aku ya gini-gini aja. Ya itu strong ties-nya yang teman-teman kenal langsung. Tapi ada tokoh namanya Granovetter, teman-teman ya, seorang sosiologi. Dia kemudian meneliti dan mind blowing banget hasil penelitiannya. Beliau bilang apa coba? Ternyata rezeki atau peluang bisnis kita dan jodoh atau calon pasangan kita itu ditemukan bukan dari strong ties ini nih, bukan dari strong ties ini, bukan dari strong ties ini, tapi dari apa? Dari weak ties nih, weak ties. Jadi kita minta dikenalin sama si B, kita eksplorasi relasi kita sama si B untuk ngajak si B mengeksplorasi juga relasinya supaya kita dapat yang namanya weak ties. Karena jodoh dan rezeki, kata Granovetter, itu hadir lewat penelitian sosiologinya dari mana? Dari weak ties. Maka teman-teman sekalian, yang aku ajak teman-teman eksplorasi relasi itu fokus di strong ties untuk memperluas diri,
Setelah itu eksplorasi relasi si strong ties itu untuk ngulikin weak ties. Nanti insya Allah jodoh bertemu di mana? Di arah itu. Ya, jadi kalau kita kemudian kan sayang udah punya misi personal, tapi kemudian misi personalnya kita tidak tumbuhkan, kita tidak bangkitkan, kita tidak ajak diri kita dan relasi kita untuk sama-sama bertumbuh, maka bukan jalur pertumbuhan namanya, jalur kericuhan. Karena coba bayangkan, sering kali kebanyakan dari diri kita, penghambat utamanya kan bukan orang jauh, pasti orang terdekat. Yang kemudian bilang, ngapain sih nak, gitu-gitu, udahlah PNS aja, ngapain sih ngelakuin itu, udahlah BUMN aja, kerja yang bener aja, jadi pegawai aja, kan gitu. Sering kali justru yang memupus mimpi-mimpi kita adalah karena kita kurang bisa mengkomunikasikan dengan lingkaran-lingkaran terdalam relasi kita. Kalau teman-teman pengen tumbuh di jalur pertumbuhan, ketemu jodohnya juga di jalur pertumbuhan, maka ini langkah kedua yang mesti teman-teman lakukan ya. Mudah-mudahan video ini membantu. Kalau kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan aja. Nanti aku gabung dalam sebuah video sesi tanya jawab yang mungkin teman-teman udah komentarin dan tanyakan. Jangan lupa buat teman-teman, makasih banget yang kemarin di video yang lalu di langkah 1 udah sharing elevator pitch-nya. Yuk teman-teman yang belum, di video yang sebelumnya di langkah 1 coba share dong teman-teman itu misi personalnya apa. Lalu kemudian nanti kita ulik apa hambatan teman-teman selama ini memperluas diri si misinya itu lewat relasi. Kesulitan teman-teman, hambatan teman-teman dalam membangun support system itu seperti apa. Yuk sharing di situ ya supaya kita kemudian sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh bareng lewat video ini. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang jadi support sistemnya. Barangkali teman-teman sekarang punya support system di lingkaran kedua tuh, para bestie, para sahabat, jangan sendirian. Yuk share video ini ya. Kalau teman-teman masih kesulitan, ngerasa mentok dan butuh konseling atau konsultasi psikologis, hubungi aja Sintesa Wellness ya untuk konseling atau untuk coaching, dan jangan lupa ikut kelas-kelasnya juga di Sintesa Wellness. Zain Permana pamit mundur ya. Hatur nuhun semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya di langkah 3 atau video menjawab pertanyaan. Kita tunggu aja nanti ya di video selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.